Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Esti Solehatun dengan NIM 111222051 dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Di sini saya akan melakukan pendeskripsian kristal. Sebelumnya, apa itu kristal? Kristal merupakan bahan padat yang terbentuk secara kimia homogen dalam bentuk geometri yang tetap sebagai gambaran dari susunan atom yang tetap, serta dibatasi oleh bidang banyak dengan jumlah dan kedudukannya tertentu serta teratur. Dalam kristalografi, sistem kristal dibagi menjadi 7 berdasarkan jumlah sumbu simetri, perbandingan panjang sumbu simetri, nilai sumbu simetri, serta letak sumbu simetri. Dalam proses pendeskripsiannya, ada 3 jenis pendeskripsian. Yang pertama, pendeskripsian berdasarkan JUS atau jumlah unsur simetri. Unsur simetri sendiri terdiri dari sumbu simetri, bidang simetri, serta pusat simetri. Untuk pendeskripsian berdasarkan JUS, bagian pertama yang dideskripsikan adalah jumlah dan nilai sumbu C. Khusus untuk sistem reguler, bagian kedua merupakan jumlah dan nilai dari sumbu bernilai 3, sedangkan sistem lainnya merupakan jumlah dan nilai dari sumbu lateral. Bagian ketiga merupakan jumlah dan nilai dari sumbu intermediate. Selanjutnya merupakan pendeskripsian dari jumlah bidang simetri, dan yang terakhir ada tidaknya pusat simetri. Pendeskripsian berikutnya berdasarkan Hermann Magwin. Pada pendeskripsian ini didasarkan pada nilai dari sumbu simetri serta ada tidaknya bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu simetri tersebut. Untuk bagian pertama merupakan pendeskripsian dari nilai sumbu C serta ada tidaknya bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu tersebut. Bagian yang kedua khusus reguler mendeskripsikan nilai dari sumbu bernilai 3 dan ada tidaknya bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu tersebut. Untuk sistem yang lain, bagian kedua mendeskripsikan nilai dari sumbu lateral serta ada tidaknya bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu tersebut. Untuk bagian yang ketiga merupakan pendeskripsian dari nilai sumbu intermediate serta ada tidaknya bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu tersebut. Pendeskripsian berikutnya didasarkan pada skolensis. Untuk skolensis khusus untuk reguler, bagian pertama mendeskripsikan nilai dari sumbu C. Apabila bernilai 4, maka akan dituliskan O yang memiliki arti octaeder, sedangkan apabila 2 akan dituliskan tetraeder atau T. Selanjutnya ada tidaknya bidang horizontal atau bidang vertikal dan bidang diagonal. Untuk sistem lainnya, bagian pertama menjelaskan tentang nilai sumbu lateral. Apabila ada 2 maka diedris dan apabila tidak ada maka akan siklein atau C. Yang berikutnya merupakan jumlah dari nilai sumbu C. Akan dituliskan jumlahnya dan disubscripts. Bagian ketiga merupakan kandungan dari bidang yang ada dalam sistem itu. Jika ada bidang horizontal maka ditulis H. Apabila tidak ada bidang horizontal tapi ada bidang vertikal dan diagonal, maka ditulis V, dan apabila tidak ada bidang horizontal dan vertikal, maka ditulis D. Nilai dari sumbu simetri sendiri didapatkan ketika kita memutar sumbu simetri lalu mendapatkan kenampakan-kenampakan yang sama. Kenampakan-kenampakan yang sama itulah merupakan nilai dari sumbu simetri. Pertama-tama kita akan mendeskripsikan sistem kristal berikut ini. Sistem kristal ini memiliki sumbu utama berjumlah 3, yaitu B, A, dan C.
Karena ketiga sumbunya memiliki panjang yang sama, maka ketiga sumbu ini dapat dianggap sebagai sumbu C. Sehingga sumbu C memiliki jumlah 3 dengan nilai kenampakan berjumlah 1, 2, 3, 4. Maka pada pendeskripsian JUS, bagian pertama akan tertulis 3L4. Lalu berikutnya akan mendeskripsikan sumbu bernilai 3. Sumbu bernilai 3 pada sistem ini memiliki jumlah 1, 2, 3, dan 4. Maka pada JUS akan tulis 4L. Berikutnya nilainya pada sistem ini, nilai sumbu bernilai 3, 1, 2, dan 3. Maka akan tulis 4L pangkat 3. Lalu karena ada bagian yang bawah belum terhitung, akan di-inverse dan ditambahkan 4, 5, 6. 6 ini akan dituliskan di bagian bawah sebagai subscript. Maka pada bagian kedua JUS akan tulis 4L 3, 6. Selanjutnya adalah sumbu intermediate. Sumbu intermediate pada sistem ini memiliki jumlah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan kenampakan bernilai 1 dan 2. Maka pada JUS bagian ketiga akan tertulis 6L pangkat 2. Selanjutnya adalah pendeskripsian bidang simetri. Bidang simetri pada sistem ini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya adalah pusat simetri. Pusat simetri sendiri merupakan titik di tengah kristal yang apabila kita menariknya dengan arah yang berlawanan dan pada jarak yang sama, akan ditemukan kenampakan yang sama. Pada kristal ini, ketika kita menarik ke samping kanan dan samping kiri, akan ditemukan bidang yang sama. Maka sistem ini memiliki pusat simetri. Untuk JUS akan tertulis 3L4, 4L36, 6L2, 9PC. Selanjutnya adalah pendeskripsian berdasarkan Herman Magwin. Pendeskripsian berdasarkan Herman Magwin pada bagian pertama menjelaskan mengenai nilai sumbu C dan ada tidaknya bidang horizontal yang tegak lurus. Sumbu C. Sumbu C tadi memiliki nilai 1, 2, 3, 4 dan memiliki bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu C. Maka akan ditulis 4/M. Selanjutnya adalah bagian kedua, sumbu bernilai 3. Karena tadi sumbu bernilai 3 di inverse dan kenampakan awalnya adalah 3, maka akan ditulis 3 bar. Ditulis 3 karena saat di inverse keduanya memiliki kenampakan yang sama, yaitu bidang. Berikutnya adalah nilai dari sumbu intermediate. Sumbu intermediate tadi bernilai 2, yaitu 1, 2, dan ada bidang horizontal yang tegak lurus. Maka akan ditulis 2/M. Selanjutnya adalah pendeskripsian Schoenflies. Pada Schoenflies, bagian pertama menjelaskan nilai dari sumbu C. Karena sumbu C tadi bernilai 4, maka akan ditulis O atau octaeder dan memiliki kandungan bidang horizontal, maka ditulis OH. Sistem ini merupakan sistem reguler. Berikutnya adalah sistem ini. Sistem ini memiliki 3 sumbu utama, yaitu A, B, dan C. Untuk nilai sumbu C ada 1, 2, 3, 4. Sehingga pada JUS akan tertulis L pangkat 4. Untuk sumbu lateralnya adalah sumbu B dan A dengan panjang yang sama, sehingga ada 2 sumbu lateral. Untuk kenampakannya
sumbu lateral ini memiliki kenampakan 1 dan 2. Sehingga pada JUS akan tertulis 2L pangkat 2. Selanjutnya sumbu intermediate. Sumbu intermediate adalah sumbu ini. Ketika sumbu ini dan memiliki jumlah 1, 2, dan 2. Ketika sumbu ini diputar, akan mendapatkan nilai kenampakan berjumlah 1 dan 2. Maka akan ditulis 2L pangkat 2. Untuk bidang simetrinya, sistem kristal ini memiliki bidang simetri berjumlah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga ditulis 5P. Dan untuk pusat simetrinya, karena ketika ditarik garis yang sama panjang ke arah yang saling berlawanan, sistem ini mendapatkan kenampakan yang sama, maka sistem ini memiliki pusat simetri. Maka pada bagian JUS akan tertulis L pangkat 4, 2L pangkat 2, 2L pangkat 2, 5PC. Selanjutnya untuk Hermann Maguin untuk sumbu C memiliki kenampakan bernilai 4 dan memiliki sumbu bidang simetri horizontal yang tegak lurus dengan sumbu C, maka ditulis 4/M. Untuk sumbu lateralnya memiliki kenampakan berjumlah 2, memiliki kenampakan bernilai 2, maka tertulis 2/M karena juga memiliki bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu lateral. Selanjutnya untuk sumbu intermediate juga bernilai 2, 1, 2. Dan karena memiliki bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu intermediate, maka ditulis per M. Pada HM semuanya akan ditulis 4/M, 2/M, 2/M. Selanjutnya untuk Schoenflies pada sistem ini, bagian pertama menjelaskan nilai dari sumbu lateralnya. Sumbu lateral tadi keduanya bernilai 2, sehingga tulis D. Untuk sumbu C berjumlah 4, maka subskripsi 4, C 4, dan terdapat bidang horizontal, maka tertulis D4H. Sistem ini bernama sistem tetragonal. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan sistem berikutnya. Sistem ini memiliki 4 sumbu utama, yaitu sumbu B, A, D, dan sumbu C. Untuk sumbu C memiliki nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga pada JUS akan ditulis L pangkat 6. Selanjutnya sumbu lateral. Sumbu lateral ini ada 3, yaitu B, D, A, dan ketiganya memiliki panjang sama, sehingga tertulis 3L. Untuk kenampakannya memiliki 2 kenampakan yang sama, 1, 2, sehingga nilai kenampakannya adalah 2. Pada JUS akan ditulis 3L pangkat 2. Untuk sumbu intermediate adalah ini dan memiliki jumlah 1, 2, 3. Untuk kenampakannya, sumbu ini memiliki kenampakan bernilai 1, 2, sehingga pada JUS akan tulis 3L pangkat 2. Berikutnya adalah bidang simetri. Pada sistem ini, bidang simetri berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sehingga tertulis pada JUS 7P. Dan untuk pusat simetrinya, ketika ada suatu titik di tengah dan ditarik dengan garis yang sama panjang ke arah yang saling berlawanan, ditemukan kenampakan yang sama, maka sistem ini memiliki pusat simetri. Untuk JUS akan tertulis L pangkat 6, 3L pangkat 2, 3L pangkat 2, 7PC. Selanjutnya adalah Hermann Maguin.
pada Herman Maguin, bagian pertama merupakan nilai dari sumbu C. Sumbu C dari sistem ini bernilai 6 dan ada bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu C. Maka tulis 6 per M. Untuk sumbu lateralnya memiliki kenampakan bernilai 2 dan ada bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu lateral. Maka tertulis 2 per M. Untuk sumbu intermediate-nya juga bernilai 2 dengan bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu intermediate. Maka akan tertulis 2 per M. Untuk HM keseluruhan akan tertulis 6 per M, 2 per M, dan 2 per M. Selanjutnya Scholen Fish. Pada sumbu bagian pertama adalah nilai dari sumbu lateral. Nilai dari sumbu lateral tadi bernilai 2, sehingga tertulis D atau dietris. Dengan nilai dari sumbu C 6, maka akan tertulis 6 secara subscript, dan karena terdapat sumbu horizontal akan terkandung H. Pada SC akan ditulis D6H. Sistem ini merupakan sistem heksagonal. Sistem berikutnya yang kita deskripsikan adalah sistem ini. Sistem ini memiliki 4 sumbu simetri, yaitu B, yaitu sumbu yang sejajar dengan bidang ini, lalu A yang menembus dari kanan belakang ke depan, D yang menembus dari kiri belakang ke depan, dan C yang merupakan sumbu vertikal. Pada JUS bagian pertama adalah nilai dari sumbu C. Sumbu C ini memiliki nilai 1, 2, 3. Lalu karena ada bagian belakang, yaitu bagian sudut yang belum terhitung, maka kita inverse dan dilanjutkan jadi 4, 5, 6. Maka pada JUS akan tertulis L36. Selanjutnya adalah sumbu lateral. Sumbu lateralnya tadi adalah ini. Sumbu lateral ini tidak memiliki nilai, maka kita lewati saja. Berikutnya adalah sumbu intermediate atau sumbu di antara sumbu utama. Sumbu intermediate ini memiliki jumlah 1, 2, dan 3. Dengan kenampakan 1, 2. Maka pada JUS akan tulis 3L pangkat 2. Berikutnya adalah bidang simetri. Sistem ini memiliki bidang simetri berjumlah 1, 2, 3, dan 4. Maka akan tulis 4P. Berikutnya adalah pusat simetri. Sistem ini ketika ditarik suatu garis yang sama panjang dari pusat kristal, tidak didapatkan kenampakan yang sama, sehingga sistem ini tidak memiliki pusat simetri. Maka pada JUS akan tertulis L36, 3L2, 4P. Berikutnya untuk Herman Maguin, karena sistem tadi di inverse, maka akan terdapat bar pada sumbu C. Lalu karena tadi memiliki kenampakan 3 kenampakan bidang dan 3 kenampakan sudut, maka keduanya ditambah menjadi 6 bar. Selanjutnya untuk bagian sumbu lateralnya, meskipun tidak memiliki nilai, sumbu lateral ini terdapat bidang horizontal yang tegak lurus, maka akan ditulis M. Untuk bagian ketiga yaitu nilai dari sumbu intermediate. Sumbu intermediate tadi bernilai 2, akan tetapi tidak ada bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu intermediate, maka hanya tertulis 2. Untuk HM pada sistem ini semuanya akan tulis 6 bar M2. Untuk SC, karena sumbu yang tegak lurus sumbu C tadi atau sumbu intermediate-nya memiliki kenampakan bernilai 2, maka akan tulis D. Dengan sumbu C tadi memiliki 3 kenampakan, maka akan tulis 3. Dan karena ada bidang horizontalnya, maka tertulis H. Untuk SC dari sistem ini adalah D3H. Sistem ini merupakan sistem trigonal. Berikutnya kita menjelaskan sistem ini. Sistem ini memiliki 3 sumbu utama, yaitu A, B, dan C. JUS pada sistem ini berbeda dengan JUS sistem yang lain,
JUS pada sistem ini bagian pertama menerangkan nilai dan jumlah dari sumbu A, lalu bagian kedua menerangkan nilai dan jumlah dari sumbu B, dan bagian ketiga menerangkan dari nilai dan jumlah sumbu C. JUS yang pertama adalah nilai dan jumlah dari sumbu A. Sumbu A ini berjumlah 1 dan bernilai 1, 2. Maka pada JUS akan tertulis L pangkat 2. Lalu sumbu B. Sumbu B ini memiliki jumlah 1 dengan nilai 1, 2. Maka akan tertulis L pangkat 2. Selanjutnya adalah sumbu C. Sumbu C ini juga berjumlah 1 dengan nilai 1, 2. Maka akan tertulis L pangkat 2. Selanjutnya adalah bidang simetrinya. Sistem ini memiliki bidang simetri berjumlah 1, 2, dan 3. Maka akan tertulis 3P. Untuk pusat simetri, karena dari pusat simetri ketika kita menarik garis yang sama panjang dengan arah yang berlawanan didapatkan kenampakan yang sama, maka sistem ini memiliki pusat simetri. JUS sistem ini adalah L pangkat 2, L pangkat 2, L pangkat 2, 3PC. Untuk Hermann Maguin, karena nilai hampir sama dengan JUS, pada bagian pertama menjelaskan nilai dari sumbu A. Sumbu A tadi memiliki nilai 1, 2, dan terdapat bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu A, maka tertulis 2/M. Lalu bagian kedua menjelaskan nilai dari sumbu B. Nilai sumbu B ada 1, 2, dan terdapat bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu B, maka tertulis 2/M. Selanjutnya adalah sumbu C. Sumbu C bernilai 1, 2, dan terdapat bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu C, maka akan tertulis 2/M. HM pada sistem ini adalah 2/M, 2/M, 2/M. Selanjutnya adalah Schoenfisch. Schoenfisch pada bagian pertama menjelaskan nilai dari sumbu lateral. Sumbu lateralnya tadi keduanya memiliki nilai 2, yaitu sumbu B1, 2, dan sumbu A1, 2. Maka akan tertulis D. Untuk nilai dari sumbu C adalah 2, 2. Maka pada subskrip dari SC adalah 2, dan karena sistem ini memiliki bidang horizontal, maka akan tertulis D2H. Sistem ini adalah sistem ortorombik. Berikutnya sistem ini. Sistem ini memiliki 3 sumbu utama, yaitu sumbu vertikal C dan sumbu lateral B dan A. Sumbu C, pada sumbu C kenampakannya tidak ada. Karena tidak ada kenampakannya, kita menggunakan sumbu B sebagai pengganti sumbu C dengan kenampakan bernilai 1 dan 2. Maka pada JUS akan tertulis L pangkat 2. Selanjutnya adalah sumbu intermediate. Sistem ini juga tidak memiliki sumbu intermediate, maka kita akan melompat ke bidang simetri. Sistem ini memiliki bidang simetri berjumlah 1, yaitu 1. Karena ketika kita membelahnya akan didapatkan bagian yang sama dan pencerminan. Untuk pusat simetrinya, ketika ditarik suatu garis yang lurus dengan jarak yang sama, akan didapatkan kenampakan yang sama. Maka sistem ini memiliki pusat simetri. Untuk jus dari sistem ini adalah L pangkat 2 PC. Selanjutnya adalah HM. HM dari sistem ini hanya dari sumbu B tadi dengan kenampakan bernilai 2, 1, 2, dan terdapat bidang horizontal yang tegak lurus, maka tertulis 2/M. Untuk sumbu yang lainnya tidak memiliki nilai. Selanjutnya adalah SC. Karena tadi sumbu C-nya tidak memiliki nilai, maka kita menggunakan sumbu B sebagai sumbu utamanya dan sumbu C sebagai sumbu lateralnya.
sumbu lateral atau sumbu C ini tidak memiliki nilai, maka akan tulis C. Sedangkan sumbu B memiliki nilai 2, maka akan tulis C2. Dan karena adalah bidang horizontalnya, maka tulis C2H. Sistem ini adalah sistem monoklin. Berikutnya sistem yang terakhir. Sistem yang terakhir ini memiliki 3 sumbu simetri, yaitu B, C, dan A. JUS sistem ini untuk sumbu simetrinya ketiganya tidak memiliki nilai, karena ketika diputar 360 derajat tidak menampakkan kenampakan yang sama. Lalu untuk bidang simetrinya, sistem ini juga tidak memiliki bidang simetri karena ketika kita membelahnya tidak mendapatkan bagian yang sama besar maupun pencerminan. Lalu untuk pusat simetrinya, sistem ini memiliki pusat simetri karena ketika kita memberikan titik di tengah-tengah dan ditarik sebuah garis yang sama panjang dengan arah yang berlawanan, kita masih dapat menemukan kenampakan yang sama. Maka JUS pada sistem ini hanyalah C atau center. Berikutnya untuk HM sistem ini memiliki HM I karena dia tidak memiliki nilai-nilai pada sumbu simetrinya. Untuk SC-nya, SC dari sistem ini karena sumbu lateralnya tidak bernilai, maka tulis C. Dan karena dia tidak memiliki nilai dari sumbu C, maka tulis I atau CI. Sistem ini merupakan sistem triklin. Sekian pendeskripsian kristal dari saya, banyak salah kata maupun pengulangan kata yang tidak jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.